warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Siti Nuraini. Saya merupakan dosen tetap Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Sesuai dengan bidang keilmuan, saya mengampu mata kuliah dasar manajemen dan bisnis dengan bobot 2 SKS, yaitu 16 kali pertemuan dengan 14 pertemuan penyampaian materi kuliah dan 2 pertemuan ujian, yaitu UTS dan UAS. Adapun strategi pembelajaran yang digunakan yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. CPL pada mata kuliah ini yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, menguasai konsep teoritis manajemen secara mendalam, khususnya metode dan perangkat analisis fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, dan fungsi organisasi yang terdiri dari pemasaran, SDM, operasi, dan keuangan pada berbagai jenis organisasi. Selanjutnya, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Selanjutnya, menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika bisnis dan nilai-nilai kemanusiaan atau humanity values dalam mengelola organisasi. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, mampu merumuskan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan anggaran, pengarahan, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional di berbagai tipe organisasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang pengertian dan pengetahuan serta pemahaman dalam mengelola organisasi dan manajemen. Mahasiswa juga memahami secara keseluruhan mengenai yang berkaitan dengan bisnis. Pembahasan dari mata kuliah ini meliputi organisasi dan manajemen, manajemen dan lingkungannya, perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, koordinasi dan rentang manajemen, wewenang dan delegasi, standar pengendalian dan manajemen kontemporer, ruang lingkup bisnis, perusahaan dan lingkungan perusahaan, bentuk-bentuk badan usaha, kewirausahaan, dan perusahaan kecil. Adapun bobot atau komponen penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran 20%, tugas 25%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut akan saya tampilkan proses pembelajaran pada mata kuliah dasar manajemen dan bisnis dengan materi tingkatan manajemen dan lingkungannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua ini nanti akan ada pembahasan lanjutan dari materi yang telah saya sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Ada baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang nanti disampaikan teman-teman pelajari itu bisa teman-teman pahami dengan baik. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita review sebentar ya teman-teman. Di pertemuan yang lalu atau di pertemuan satu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu organisasi, apa itu karakteristik organisasi, dan apa itu manajemen. Ya, organisasi itu apa ya? Mungkin ada yang masih ingat? Organisasi adalah sekelompok orang 2 atau lebih yang bekerja sama
secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Oke, baik ya. Terima kasih. Jadi organisasi itu adalah sekumpulan orang ya, 2 atau lebih yang bekerja bersama-sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam berorganisasi ya tentu saja ada karakteristik. Nah, karakteristik organisasi kemarin saya bahas ada 4 ya. Ada apa saja? Mungkin ada yang masih ingat? Oke, silakan Mas Randi. Jadi karakter organisasi itu tadi ada 4. Yang pertama ada tujuan dari organisasinya. Kemudian ada struktur dari organisasi tersebut. Kemudian ada sekumpulan orang yang tergabung dalam organisasi. Kemudian yang keempat ada sistem dan juga prosedurnya. Oke, baik. Ada 4 karakteristik ya, Mas Randi yang masih ingat ya, 4 karakteristik itu ya. Pertama tadi ada apa? Tujuan ya. Tujuan organisasi itu harus jelas ya teman-teman ya. Tujuannya apa? Lalu ada struktur. Dalam struktur ya itu bisa dibagi tugas dan kewajibannya masing-masing. Lalu ada sekumpulan orang. Tadi sudah disampaikan di definisi bahwa organisasi adalah sekumpulan orang ya terdiri dari 2 atau lebih yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi nggak mungkin kita berorganisasi hanya sendiri. Ya pasti ada terdiri dari beberapa orang. Lalu ada sistem dan prosedur. Sistem itu lebih ke kerangka kerja ya, seperti apa kerangka kerja dari organisasi tersebut. Kita lanjut ke manajemen. Nah, ini manajemen juga masih ada bahasannya dengan materi kita di pertemuan kedua ya, teman-teman ya. Manajemen secara definisi mungkin bisa dijelaskan kembali oleh teman-teman. Silakan, ada yang mau jawab? Oke, silakan. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Oke, baik, terima kasih. Jadi manajemen itu apa tadi? Sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, nah itu manajemen. Bahasan yang akan kita fokuskan di pertemuan kedua ini yaitu tentang tingkatan manajemen, ya, dan juga lingkungannya. Dimana teman-teman nanti diharapkan ya bisa menjelaskan teori atau konsep manajemen dan juga lingkungan organisasi. Lalu submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini tentang tingkatan manajemen ya atau hierarki manajemen. Lalu tentang peran dan tanggung jawab manajer. Ada keterampilan manajer. Kita awali dari penjelasan top manajemen terlebih dahulu. Di mana top manajemen ini ya posisi yang paling puncak atau kalau dari segitiga ini kan bisa terlihat ya. Berarti posisinya itu semakin ke atas semakin mengerucut semakin kecil. Ya, berbeda dengan yang paling bawah yang lebar banyak ya, otomatis yang paling atas ini hanya ditempati oleh sebagian orang saja. Artinya nggak semua orang bisa menempati posisi atau kedudukan yang ada di top manajemen. Apa itu top manajemen? Top manajemen adalah manajemen puncak atau manajer puncak, di mana manajer puncak ini ya memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan middle management dan lower management. Selain itu, top management juga ya memiliki peran dan tanggung jawab menyusun, merencanakan ya dan juga membuat kebijakan strategi perusahaan. Ya, karena dia memiliki peran yang krusial. Nah, di top management ini biasanya sebutannya itu ada presdir atau presiden direktur atau general manager gitu ya. Ada juga direktur utama atau dirut. Oke, lanjut ke middle management teman-teman. Di mana middle management ini adalah manajemen tingkat menengah. Ya, secara hierarki berarti dia berada di bawah manajemen puncak ya. Manajer tingkat menengah. Di mana manajer tingkat menengah itu berarti kewenangannya sudah tidak sebesar top manajemen lagi ya. Karena dia berada di bawah top manajemen. Apa saja peran dan tanggung jawab dari middle management? Kalau tadi top manajemen itu menyusun, membuat kebijakan, perencanaan, serta strategi, ya, dan juga memobilisasi ya. Top manajemen ini juga memobilisasi. Memobilisasi apa? Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, atau juga sumber dana yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini top manajemen. Nah, kalau middle manajemen, apa sih peran dan tanggung jawabnya? Ada yang tahu? Oke, middle management ini perannya adalah
mengimplementasikan. Kalau ini membuat, menyusun, kalau ini mengimplementasikan. Mengimplementasikan apa? Ya tentu saja rencana, kebijakan, strategi ya yang sudah disusun oleh top manajemen. Nah, middle management ini juga ya mengkomunikasikan nih antara bawah ya, di sini manajemen bawah dengan top manajemen. Jadi penghubung lah ya, bisa dibilang seperti itu, menghubungkan antara lower management dengan top manajemen, karena posisi middle manajemennya di tengah antara top manajemen dan lower manajemen ya. Nah, di perusahaan-perusahaan biasanya middle management itu disebut sebagai apa saja? Ada disebut sebagai kepala departemen ya. Ada disebut juga junior eksekutif atau juga manajer cabang. Ini beberapa contoh peran middle management dalam perusahaan. Saya ambil contoh di PT Unilever Indonesia atau FMCG ya, Fast Moving Consumer Goods, mana Unilever ini termasuk dari FMCG atau FMCG ya. Nah, di sebutan dari manajer menengah di Unilever itu adalah brand manager. Ya, tugasnya atau perannya apa? Tugas atau perannya adalah mengelola strategi pemasaran produk. Ya, tadi karena tiap perusahaan punya sebutan dan punya pembagian peran atau tugas yang berbeda-beda ya, tergantung perusahaannya perusahaan apa. Tadi kan tujuan yang mau dicapai apa dulu nih ya. Mungkin ada perusahaan yang tujuannya mungkin profit ya atau menghasilkan keuntungan. Ada juga perusahaan atau organisasi yang nirlaba ya atau social enterprise ya yang memang tidak menghasilkan keuntungan gitu. Nah, kita lihat ya, selain brand manager di Unilever juga disebut sebagai production manager. Production manager ini ya disebut sebagai manajemen menengah yang memiliki tanggung jawab atas produksi barang atau juga makanan di pabrik. Ada juga regional sales manager, di mana di sini tugasnya atau perannya atau tanggung jawabnya adalah memimpin tim penjualan untuk wilayah tertentu. Ya, nah ini beberapa sebutan untuk middle manager atau middle management yang ada di perusahaan. Kita lanjut ke lower management atau manajemen tingkat bawah. Kalau dilihat dari bentuknya ini paling lebar, artinya posisinya itu ya bisa juga ditempati oleh banyak orang. Beda dengan top manager ya, atau top manajemen hanya beberapa orang saja. Makanya ya misalnya sebutannya juga ya ini saja ya. Kalau lower management karena dia posisinya paling bawah, maka tidak membawahi manajemen di bawahnya lagi, tapi membawahi siapa? Karyawan. Membawahi non manajerial ya, artinya tidak membawahi manajemen atau karyawan sifatnya atau juga staff. Lower management ini tentu saja memiliki peran juga, tapi kewenangannya terbatas ya. Kalau terbatas berarti ya posisinya juga karena memang berada di bawah manajemen yang lain. Tetapi karena posisinya bersinggungan langsung itu berarti berhubungan langsung ya, secara langsung dengan non manajerial tadi, dengan staff, dengan karyawan, dengan operator atau misalnya dengan pegawai, maka memiliki peran yang cukup kuat juga terhadap karyawan ya, misalnya melakukan kepemimpinan langsung ya, mengawasi, mengendalikan ya, dan tadi memimpin secara langsung pegawai-pegawai atau staff-staff yang memang berada langsung di bawahnya. Nah, ini lower management. Lower management juga karena memiliki keterampilan teknis ya, karena dia kan bersifat secara operasional gitu ya, harus menguasai teknik-teknik untuk mengoperasikan misalnya mesin atau komputer misalnya ya. Nah, ini di lower management. Lower management biasanya sebutannya apa saja sih? Ada yang menyebutnya supervisor, ada yang menyebutnya pengawas ya, atau juga ada sebutan misalnya penyelia gitu ya. Di beberapa tempat disebut sebagai penyelia. Nah, ini untuk hierarki atau tingkatan manajemen yang ada di sebuah perusahaan. Dari tingkatan-tingkatan manajer tersebut ya, pasti memiliki masing-masing keahlian atau tingkatan itu memiliki keahlian ya atau keterampilan. Keahlian manajer di mana di sini ada technical skills, interpersonal skill, dan conceptual skill. Yang pertama adalah technical skills, itu lebih ke hard skill, teknis ya, lebih ke keterampilan atau keahlian teknis tadi ya. Misalnya lower management yang memang harus memiliki keahlian teknis
seperti mengoperasikan komputer, mengoperasionalkan misalnya mesin, atau misalnya membuat layout bangunan ya, atau mendesain ya segala hal yang berhubungan dengan misalnya pekerjaan dia. Ya, ini yang berhubungan dengan teknis, lebih ke prosedural gitu ya. Lalu interpersonal skills. Apa itu interpersonal skills? Iya, soft skill yang kemampuan ini atau keahlian ini adalah keahlian untuk menarik perhatian misalnya, mengkomunikasikan misalnya ya. Nah, interpersonal skills ini juga salah satunya misalnya bernegosiasi ya. Seorang manajer kan harus mampu atau jago dalam bernegosiasi. Ya, entah itu bernegosiasi tentang bisnis ya, atau tentang deal-deal perusahaan yang lainnya, atau juga tentang memotivasi karyawannya atau bawahannya ya. Nah, ini perlu adanya kemampuan atau keahlian interpersonal skills. Lalu ada conceptual skills. Apa itu conceptual skill? Kalau tadi interpersonal skill lebih ke soft skill, technical skills lebih ke hard skill, conceptual skill juga sama, lebih ke soft skill. Nah, conceptual skills ini lebih ke berpikir sistematis, ya. Bagaimana caranya, misalnya tadi ya, memprediksi ya, atau mendiagnosa atau menganalisis ya masalah-masalah perusahaan, atau juga bahkan ya masa yang akan datang tuh bakal seperti apa. Tadi memprediksi masa yang akan datang. Jadi lower management itu lebih ke teknikal, walaupun nanti teknikal ini juga tentu saja harus dimiliki oleh middle, tapi tentu saja tadi ya tidak melebihi atau bobotnya atau kapasitasnya lah lebih harus dimiliki oleh lower management. Teknikal ini. Kalau interpersonal itu di middle management, ya. Nah, untuk konseptual di top management, ya, top management dan juga middle management, ya. Ini masing-masing tingkatan itu memiliki keahliannya masing-masing, ya. Interpersonal, konseptual dan juga teknikal. Oke, kita lanjutkan ke lingkungan perusahaan. Ya, dalam berinteraksi manajer perusahaan tentu saja selalu ya berhadapan dengan lingkungan ya, di mana lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang juga mempengaruhi di mana perusahaan itu berada. Lingkungan perusahaan adalah seluruh faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya ya. Bahkan ya menurut Manulang itu ya disebutkan bahwa lingkungan perusahaan adalah ya faktor-faktor ya secara umum atau secara khusus yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi kinerja perusahaan yang dipengaruhi ya. Misalnya kita lihat di sini ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Apa itu lingkungan eksternal dan apa itu lingkungan internal? Ada juga yang menyebutnya lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum di internal, lingkungan khusus di eksternal. Tapi saya bahas di lingkungan eksternal dan internal. Nah, lingkungan eksternal dibagi menjadi dua. Ada lingkungan eksternal mikro dan ada lingkungan eksternal makro. Di mana lingkungan eksternal mikro ini dibagi menjadi pelanggan, kompetitor, supplier, dan juga badan keuangan. Dan lingkungan eksternal makro ada teknologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Kita bahas satu persatu. Di lingkungan eksternal mikro, ya, ini sama halnya dengan lingkungan eksternal dan internal tadi. Eksternal mikro ini adalah lingkungan yang mempengaruhi secara langsung. Siapa saja tadi ada pelanggan, ya, di mana pelanggan ini adalah bagian penting perusahaan, ya, maka harus diperhatikan, ya, aktivitasnya, karena memang perusahaan itu sangat tergantung pada loyalitas pelanggan. Bagaimana tentang kompetitor? Yang kompetitor juga tak kalah penting ya untuk perusahaan, karena memang perusahaan itu mau tidak mau harus menghadapi kompetitor. Misalnya perusahaan otomotif juga sama, bukan A saja tapi juga banyak perusahaan otomotif yang lain, atau juga perusahaan jasa ya, travel misalnya, tidak hanya travel A saja tapi juga banyak perusahaan travel yang lainnya. Maka dari itu ya seorang manajer harus memahami nih tentang pesaing yang dihadapi itu siapa. Misalnya ketika produknya dikeluarkan sama, harganya juga sama ya karena bersaing tadi, maka perusahaan harus menciptakan yang berbeda
dari apanya ini berbeda? Produk sama, harga sama, maka bisa diluncurkan dengan pelayanan yang berbeda misalnya ya, atau dari promosinya yang berbeda. Selanjutnya ada di supplier ya. Supplier ini ya sebagai sumber pemasok ya, bahan-bahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Entah itu misalnya bahan-bahan yang memang setengah jadi atau bahan jadi atau bahan belum jadi dari perusahaan yang menjadi pemasok atau supplier. Ada juga lembaga keuangan, di mana lembaga-lembaga keuangan ini ya terkait dengan perusahaan dalam masalah permodalan. Nah, perusahaan butuh permodalan ya untuk memperluas ya kegiatan operasionalnya. Misalnya juga untuk menambah cabang ya atau juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Misalnya bisa bekerja sama dengan bank komersil atau bank instansi atau juga perusahaan asuransi. Ini juga termasuk dari lembaga keuangan ya, atau juga pasar modal ya. Jadi perusahaan bisa saja bekerja sama dengan pasar modal untuk memperluas kegiatan-kegiatan perusahaannya. Kita lanjutkan ke lingkungan eksternal makro. Ada apa saja? Yang pertama ada teknologi. Perusahaan mau tidak mau harus beradaptasi ya dengan kemajuan teknologi. Selanjutnya ada politik, ya, misalnya pergantian kepala daerah atau presiden. Ada juga sosial budaya, ada gaya hidup, ya, peningkatan penduduk yang pesat, ya, ada struktur demografi, ya, misalnya umur, ya, jenis kelamin, ini harus disesuaikan juga. Ketika perusahaan meluncurkan barang atau jasa, ya, disesuaikan dengan misalnya di mana letak daerah tersebut, ya, di Indonesia bagian timur misalnya akan berbeda dengan Indonesia bagian barat. Selanjutnya ada ekonomi. Ada peningkatan ekonomi, inflasi, suku bunga, nilai tukar, pajak, dan sebagainya. Misalnya pada masa inflasi, mungkin masyarakat ketika terjadi inflasi kan menyimpan uangnya ya, tidak berbelanja di luar dari kebutuhan pokoknya. Maka dari itu ketika inflasi harus diperhatikan betul oleh seorang manajer. Apakah dia harus mengeluarkan banyak produksi atau tidak ya. Lalu ada hukum, di mana hukum ini ya yang mengatur tentang aturan bisnis, tentang lembaga konsumen, prosedur kesehatan barang, peraturan emisi karbon, dan juga misalnya kebijakan perdagangan serta kebijakan lingkungan. Perusahaan tersebut memproduksi misalnya ya entah itu barang otomotif atau misalnya barang manufaktur gitu ya. Ternyata pembuangan limbahnya itu yang berakibat buruk terhadap lingkungan, maka kebijakan lingkungan itu yang harus diambil ya. Entah itu ada misalnya penanganan hukum kalau melanggar ya dan sebagainya. Untuk lingkungan internal ya, hanya saja lingkungan internal ini tidak serumit lingkungan eksternal, karena lingkungan internal ini ya masih menjadi bagian dari perusahaan itu sendiri, sehingga lingkungan internal ini bisa dikendalikan oleh manajer ya, karena sekumpulan atas beberapa pihak yang memang berkaitan langsung dengan kegiatan rutin perusahaan, baik itu manajer ya, atau misalnya owner itu sendiri, atau juga supervisor dan karyawannya, atau juga lingkungan fisik perusahaan ya, lingkungan fisik misalnya seperti tanah, bangunan, mesin gitu ya. Nah, ini kesemuanya adalah termasuk lingkungan internal yang ya berhadapan langsung atau memang terjadi dari kegiatan perusahaan secara rutin. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup untuk materi pada hari ini. Oke, pertanyaannya silakan, tentang apa? Pertanyaannya yaitu apakah masing-masing tingkatan manajemen hanya memiliki satu skill saja seperti yang Ibu sebutkan tadi? Oke, baik. Jadi masing-masing manajemen tadi disebutkan bahwa ada yang memiliki conceptual skills, ada yang memiliki interpersonal skills, dan ada juga yang memiliki technical skills. Apakah masing-masing manajer itu hanya memiliki satu skill saja? Ya, seperti yang tadi misalnya kalau lower management hanya technical skills, kalau middle management hanya interpersonal skills, dan top manager hanya memiliki conceptual skills. Jawabannya tidak ya. Jadi pada prakteknya memang orang manajer sebenarnya pada prakteknya itu dituntut untuk memiliki ya berbagai macam skills ya. Ada skills misalnya decision making skills atau decision making skills ya. Dimana decision making skills adalah salah satu keahlian atau kemampuan dalam mengambil keputusan ya. Seorang manajer itu harus benar-benar bisa ya menemukan solusi atas permasalahan kegiatan manajemen yang sehari-hari di perusahaannya. Maka juga ada time management skill atau keahlian atau kemampuan dalam
memanage waktu ya, di mana seorang manajer harus memanfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin dalam kegiatan manajemennya. Nah, untuk masing-masing ya, di mana ada lower, middle dan top itu, di sini bisa semakin bawah. Jadi dari top manager ya atau semakin bawah itu maka semakin bobot yang dimiliki itu yang terbesar itu adalah teknik. Ya, kalau semakin atas maka bobot yang terbesar yang harus dimiliki oleh manajer tersebut adalah konseptual. Ya, berarti top manager juga bukan tidak mungkin tidak memiliki tekniknya atau kemampuan yang lain untuk ahli yang lain, pasti memiliki, tapi yang lebih besar ya bobotnya itu yang mana, gitu ya. Tapi tadi dalam prakteknya tentu semua orang itu tidak bisa yang semuanya dikuasai, pasti harus ada satu yang lebih dikuasai ya. Maka dari itu tadi masing-masing pasti bobotnya yang terbesar apa. Oke, itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini ya. Untuk tugasnya tadi ada peran manajemen tengah ya dalam perusahaan. Teman-teman silakan untuk mencari contoh perusahaan yang lainnya beserta peran lower manager dan juga top manager ya. Di masing-masing perusahaan itu disebut sebagai apa dan juga peran serta tanggung jawabnya apa. Oke, itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya. Sehat selalu semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.